Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan hari ini ya Allah berikan kemudahan untuk bisa melanjutkan kembali program ngaji tahsin kanan ya. Program praktek talaki sekaligus bedah tajwid. Seperti biasanya nanti akan saya contohkan ya bacaannya. Kemudian akan saya bedah tajwidnya sesuai dengan ayat yang dicontohkan. Kemudian saya contohkan sekali lagi. Setelah itu kalau ada yang ingin mencoba dipersilahkan. Atau ketika ada ingin bertanya juga dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ayat berikutnya ya. Sampai begitu seterusnya sampai nanti menjelang akhir waktu ya. Kurang lebih satu jam sampai jam 7 ya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Di pertemuan sebelumnya sudah sampai di surah Ad-Tin ya, ayat yang keempat. Berarti sekarang kita lanjutkan ke ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima. Baik, saya contohkan dulu banyak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Di sini diawali ya dengan tsumma. Tsumma huruf ta ya, huruf ta itu huruf yang tipis ya. Tu ya. Bukan bukan sin ya. Nah, bukan ini ya, karena seringkali tertukar dengan sin atau barangkali tertukar dengan huruf ta. Ini juga bukan ya, bukan ta, bukan tumma, bukan juga summa, tetapi tu. Ya, ujung lidah di gigi seri atas. Kemudiannya dia bertasdid ya di sini ya. Mimnya bertasdid, maka dia ada gunnahnya ya. Gunnah musyaddadah. Maka tahan dulu 3 harokat ya. Sempurnakan gunnahnya. Tumma, tumma. Nah, seperti itu ya. Kemudian radadnahu. Ya. Pertama huruf ro. Ya, huruf ro. Ya. Huruf ro ini dia dibaca dengan eh, tafkhim ya. Atau tebal. Ro. Ro, 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 ru, ro, ru, ya, bukan monyong. Nah, ini kemarin hari apa? Sabtu ya, Sabtu sore. Ya, di kelas Sabtu sore itu ada yang tanya huruf-huruf yang vokalnya O itu apakah harus monyong? Nah, jawabannya ya, ya, tidak. Ketika dia dalam kondisi fathah atau kasroh. Kalau monyong, kalau dhammah, maka ya harus monyong. Nah, ini masih ada saja kesalahan seperti itu ya. Masih banyak guru-guru yang mengatakan, mengajarkan bahwasanya huruf-huruf yang vokalnya mirip O itu harus menggelembungkan pipi atau harus memonyongkan bibir. Padahal enggak ya, karena yang berperan itu bukan bibirnya, tetapi adalah pangkalnya. Apakah dia terangkat ataukah tidak. Nah, maka ro di sini juga sama ya, ditebalkan tanpa monyong
yaitu ditambahkan dengan mengangkat pangkal lidah. Kemudian huruf dal, ya huruf dal ini sering jadi perhatian, yaitu seringkali dia muncul hamesnya ya, da begitu. Padahal dia sifatnya itu adalah jahar ya. Jadi huruf dal itu sifatnya jahar, bukan hames ya. Atau dia terlalu naik ya, terlalu naik sampai ke sini ya, ke langit-langit ya. Kurang lebihnya ada di sini. Menjadi da, roda. Jadi bukan roda tapi roda. Tadidu. Roda denahu. Nah, pastikan huruf dal itu dia di tempat tumbuhnya gigi seri Asia atau di gusi. Kemudian dal yang kedua, di situ ada dal sukun, ada kolkolah sugro, ya. Kolkolah sugro maka pantulkan, jangan sampai rodat, nah, itu ya. Jadi pastikan dipantulkan dengan ya dengan sewajarnya ya, tidak perlu sampai rodad, nahu. Kalau rodad ada e-nya itu juga jadi berlebihan karena tidak ada hamzah ya di situ. Maka cukup eh, pantulkan saja ya, dilepas saja dari makhrajnya huruf dal ya, dilepas sedikit ya, dan jangan sampai kemudian suaranya sampai ke tenggorokan ya, ke tempat keluarnya huruf hamzah. Kemudian setelah itu huruf nun ya. Nun di situ ada fathah berdiri, maka panjang 2 harokat ya. Asli, maka cukup panjang 2 harokat. Hu, ini juga hu. Kemarin juga sama juga ya di beberapa kelas ya. Huruf haknya itu masih samar dengan huruf hak. Sehingga terbaca nahu. Nah, harusnya kan nahu. Ha, hi, hu. Nahu. Nah, dipastikan dia di sini. Nah, pangkal tenggorokan bawah. Hu, ha, 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 ha. Di sini kerasa ya. Ada getaran ya. Ada udara yang nyenggol di sini. Sehingga bergetar. Kemudian lafaz berikutnya ada asfala. Asfala hamzah ya. Hamzah biasa ini yang penting bunyi A ya, tidak perlu terlalu lebar ya. Cukup bunyi A biasa. Aku, aya, ayi. Nah, A. Kemudian sin, ini sin punya sifat rokhawah salah satunya ya. Rokhawah, maka alirkan. Ya, nah ini juga sering terlupakan ya di kelas Kamis juga sama. Kalau dia di rencana ingin menyempurnakan, tetapi malah menjadi kolkolah asfa, asfala. Tapi ketika ingin menghilangkan itu, memang tidak muncul kolkolahnya, tetapi muncul masalah baru yaitu ini apa namanya ikhtilas menjadi aswala ya. Aswala begitu. Nah, itu dua-duanya kurang tepat ya. Jadi paling gampang ya ini saja ya. Karena sifatnya rokhawah, maka ya alirkan saja. As, asfa, asfala. Begitu ya. Jangan dipercepat, ya. Jangan juga dikolkolahkan. Kemudian fa dengan lam ini dua-duanya huruf tipis ya. Fa itu ada di ujung dua gigi jari atas ya. Bertemu dengan bibir bawah sebelah sini. Nah, tapi nah ini ya, nah, di bagian dalam. Jadi masuk dulu. Kaf, fa. Nah, lam pun juga tipis ya. Nah, jadi ingat fa dengan lam tipis. Jangan sampai fa-nya berubah menjadi huruf P. Nah, ini ya huruf P. Ini keliru.
Kemudian safin, ya, di sini ada alif setelah fathah. Berarti sinnya dua harokat dan sin insya Allah gampang ya. Cepat seperti huruf sin biasa. Fi tadi sudah. Safilin. Ya, linnya ini mat arid disukun. Sehingga bisa dibaca 4 atau 6 harokat. Kita sudah sering saya sampaikan ya. Untuk mat arid lisukun prakteknya kita biasanya pakai yang 4 harokat. Ya, yang 4 harokat yang tengah-tengah. Nanti kalau pas membaca sendiri ya, silahkan mau pakai yang berapa harokat. Yang penting syaratnya harus konsisten. Baik, dan di sini ya sedikit tambahan ya, ada lam alif ya. Dalam alif ini sebenarnya kalimatnya masih nyambung ya, masih nyambung ke ayat yang ke-6 ya. Cuman karena di situ ada Rasul ayah ya, ada penghujung ayat, ayat yang ke-5 itu kan. Maka wakaf di situ tidak ada masalah ya. Itu termasuk ke dalam wakaf sunnah. Sama seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya terkait ini ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Baik, saya contohkan sekali lagi. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau atau ada yang ingin coba juga silahkan ya bisa dibuka mic-nya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Saya mau mencoba, Pak. Ya Ustaz. silahkan. Silahkan Ya. Pak. Summa radadnahu asfala safilin. Ya cukup Pak seperti itu. Saya start Ye silahkan. dari Alhamdulillah boleh ya. Boleh boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددناه أسفل سافلين. Ya cukup juga seperti itu. Baik. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada kita lanjutkan di ayat berikutnya. Sudah nggak ada nyoba lagi ya? Oh, nggak ada. Hmm. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Semoga selesai sampai ayat 8 ini. Nanggung nanti ya. Ayat yang ke-6. Nah, ini cukup cukup panjang ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, itu ayat yang ke-6. Baik ya, kita bahas tajwidnya terlebih dahulu. Ini ganggu ya, hapus saja. Nah, yang pertama ya, illa, illa, ya, i-nya tipis ya. Tadi sudah dibahas di ayat sebelumnya. Kemudian illa, lamnya bertasdid. Nah, maka ini tunaikan dulu ya. Tunaikan dulu tasdidnya. Il, illa, illa ya. Jangan kelamaan. Ada beberapa orang yang menahan lam bertasdid itu kelamaan ya. Illalladzina. Nah, itu terlalu lama ya. Jadi dia durasinya tidak seperti gunnah musyaddadah ya pada mim
dan nun yang bertasydid. Nah, kemudian alladzi, di sini alladzi, ya. Di sini ada lam takrif ya. Atau kalau orang-orang biasa menyebut alif lam ya, alif lam syamsiah atau lam syamsiah. Sehingga di sini ada iltiqa usakinain ya. Nah, sehingga di sini alifnya dibuang. Sehingga ini tidak dibaca menjadi bukan illalladzina. Tapi langsung masuk ke tasdidnya ya. Illalladzina. Dan alladzi itu masuknya lam syamsiah ya. Bukan lam komariah. Karena masih banyak yang keliru ya beberapa. Kemarin itu bukan kemarin, tapi agak agak mundur ke belakang ada yang mengatakan ini lam komariah karena lamnya kan terbaca. Tapi dia lupa bahwasanya di situ ada dua lam. Nah, yang terbaca itu lam yang kedua. Sehingga lam bertemu dengan lam. Maka ada tasdidnya menjadi lam syamsiah. Ya bukan lam komariah. Alladzi ya, alladzi di situ ada zal ya, zal yang di setelahnya ada ya sukun ya, ya sukun setelah kasroh maka dia dibaca panjang dua rokat ya, mat asli atau mat tabi'i. Kemudian nunnya ini satu harokat. Setelah itu amanu, hanya ini dibaca dua harokat ya. Ini mat badal ya, bukan mat asli ya. Panjangnya sama alladzi itu juga sama dengan amanu itu sama-sama dua harokat. Tetapi hukum tajwidnya berbeda ya. Alladzi dua harokat, mat badal juga dua harokat. Kemudian tapi ini ya kok namanya beda begitu kan? Ya karena memang proses terbentuknya berbeda. Dan nanti kalau kita belajar qiraat yang lain, nah, cara membacanya itu juga beda ya. Misal di waras itu mad badal dia bisa sampai 6 harokat. Maka di sini namanya pun berbeda. Cuman kalau di yang kita baca di riwayatnya Imam Hafiz an Asim min Thariq Syatibiyah itu Hamzah. Mad badalnya hanya dua harokat saja. Dua harokat, amanu, mimnya tipis juga ya, hamzahnya tipis, mimnya tipis, nunya pun juga tipis ya. Nunya panjang dua harokat, ini juga mat asli ya, seperti alladzi. Kemudian wa amilu, ini wawunya tipis ya. Nah, jadi bukan wa, tapi monyong dulu, wa. Lebih tipis kalau wa itu enggak monyong dia seolah-olah lebih tebal ya. Jadi ditipiskan ya huruf yang tipis tipiskan. A. Nah, ini yang sering jadi problem di sini ya di huruf ain karena masih banyak terutama mungkin ya logat-logat orang Indonesia itu lebih nyaman mengucapkan ain dengan huruf hamzah ya Robbil alamin ya assalamu alaikum ya kan assalamu alaikum ya pakai ain tapi assalamu alaikum. Kemudian apa lagi? Amil menjadi amil ya. Alim menjadi alim. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya. Hamzah dengan ain itu berbeda ya. Hamzah ada di sini ya, di tenggorokan bawah. Kalau ain itu ada ya, dia di tengah sini ya. Ya, kira-kira lah ya. Karena tempat keluarnya huruf itu tidak ada yang 100% mutlak ya. Dia hanya perkiraan ya. Kira-kira ada di situ. Huruf ain ya pastikan jangan sampai berubah menjadi hamzah. Kemudian mi sudah ya. Lu juga tipis tadi sudah ya. Wa amilu. Ini ada pertemuan dua sukun sehingga lu-nya pendek langsung ke huruf shad yang bertasydid ya. As-sholati. Ya, as-sholati. Mohon maaf ya. As-sholihati. Ya.
As-solihati, ya ini huruf sod. Nah, ini huruf sod ya. Jangan sampai tertukar menjadi huruf sin ya. Nah, jangan sampai. Karena huruf sod dengan huruf sin itu berbeda. Walaupun tempat keluarnya itu sama ya. Sama-sama di ujung lidah mendekati gigi seri bawah. Tapi huruf sod dia punya sifat idbaq, punya juga sifat isti'la. Jadi pangkalnya naik, tengah lidahnya lengket ke langit-langit. So, nah, bukan so, nah, bukan monyong, so, tapi so, so, aso, bukan aso, aso, nah, itu sin ya. Kalau seperti itu sin yang divokali o saja. Kemudian lam tadi sudah ya. Ini ada beberapa lam ya. Lam jangan sampai ditebalkan tipis. Kemudian ini ada huruf H. H. Ya. H. H. Satu tempat keluar dengan huruf Ain tadi ya. Di sini ya. Nah, satu tempat keluar yang sama dengan huruf Ain. Nah, dia lembut ya. H. Ah. H. H. Hi. Hu. Nah, jadi pastikan ditipiskan. Jangan sampai tertukar dengan huruf Ko. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada huruf Ta. Ya. Ti. Tadi itu. Ini sudah dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya ada huruf tak juga ya. Jadi tak dia punya sifat harus ingat ya, punya sifat hames. Maka jangan ditinggalkan hamesnya karena itu sifat lazimah, sifat yang senantiasa menyertai huruf tersebut dalam kondisi apapun. Jadi bukan asolihati, tetapi asolihati. Tadi itu ya. Dan jangan sampai berlebihan menjadi ca, ci, cu. Nah, gitu. Itu juga keliru juga ya, karena suaranya jadi berubah ya, menyerupai huruf C. Padahal dia hanya hames saja, tidak sampai merubah suara. Maka tunaikan suara hamesnya itu dengan sewajarnya. Ya. Taunya wajar atau enggak gimana? Ya, ditalakikan kepada guru ya. Kalau sudah dianggap cukup, maka cukupkan. Kalau belum, maka tambahkan. Ya, seperti itu. Kemudian falahum, fa tadi sudah, ya, huruf fa tipis, ya, lam juga tipis. Ya. Kemudian di sini ada hum, ya, ha tadi sudah, hum ajrun, nah, hum ajrun. Nah, ini ada mim sukun bertemu dengan hamzah. Ini hukumnya idhar syafawi ya, izhar syafawi. Nah, namanya izhar itu dia dibaca jelas ya. Nah, cuman jelasnya seperti apa ini perlu dirincikan karena kalau hanya difahami di buku-buku tajwid biasanya izhar itu jelas. Maka orang akan bukan akan ya, tapi sudah banyak yang praktek. Banyak orang membaca dengan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, jadi mantap ya. Falahum ajrun. Ini kan juga sama ya. Idhar halqi, idhar syafawi. Padahal tidak seperti itu konsepnya ya. Yang dimaksud idhar jelas itu adalah dikembalikan sesuai dengan ya tempat dan sifat hurufnya. Ya, kalau tempatnya nggak ada masalah ya. Hum di sini mereka semua sudah cok ya. Yang perlu dipertanyakan adalah sifatnya. Kalau falahum ajrun, nah itu sifat dari mim sukunnya berubah. Ya, mim sukun tidak punya sifat syiddah. Dia punya sifatnya itu adalah tawasub. Ya. Maka dia itu setengah mengalir ya, atau mengalirnya sedikit. Maka jangan dikan ya, jangan falahum a, tetapi falahum a, hum a, hum a. Nah, jadi dialirkan sedikit untuk menunaikan sifat tawasud. Itulah izhar. Ya,
Begitu ya. Jadi bukan asal jelas. Kemudian ajrun ya. Tadi hamzah sudah pastikan dia tipis. Kemudian jim. Jim punya sifat qalqalah aj. Nah, ingat ya seperti tadi ya bukan rodad. Ini juga bukan aj tapi cukup aj. Ajru, ajru, ajru. Jangan dijeda. Beberapa yang membaca dengan dijeda. Ajru. Nah, begitu. Rodad. Nahu. Nah, itu ada semacam jeda seperti saktah. Nah, jangan praktekkan seperti itu karena memang di situ tidak ada saktahnya. Nah, jadi kalau apa namanya nggak ada kaidahnya ya jangan dipraktekkan. Ya, kecuali nanti kalau di kiroatnya Imam kalau nggak salah Hamzah ya itu nanti banyak saktahnya. Ya berhenti sebentar di tengah kata kemudian lanjut. Nah itu beda lagi ya kalau itu memang ada kaidahnya. Tapi di yang kita baca nggak ada. Nah, maka jangan dipraktekkan seperti itu. Kemudian ajrun ra ini dhammah maka dia tebal ya seperti ini tadi ya ra yang atas maka pastikan pangkal lidahnya naik ya ru ru nah, dan monyong ru nah kalau ini otomatis ya otomatis monyong ajrun ini juga sama izhar halki maka diperjelas sifat-sifatnya ya huruf ajrun ya tanwin ya di situ ada huruf nun ya huruf nun yang tidak tertulis ya. Maka sifat nun itu sama dengan mim yaitu tawasub maka ajrun gho ajrun gho ya. Jangan disiddahkan jangan ditekan ghairu ya ghairu ghain ini juga termasuk huruf tebal huruf isti'la maka pastikan juga dia diangkat pangkal lidahnya dan jangan sampai tertukar menjadi huruf G ya ghairu bukan ghairu tapi ghairu ghain sama dengan huruf kok ya untuk tempat keluarnya tetapi untuk ghain dia lebih bersih. Kalau huruf kok dia ada sedikit serak-seraknya. Ghairu ini ghai itu adalah huruf lin ya, huruf lin. Nah, huruf lin itu huruf yang lembut ya. Nah, maka ketika mengucapkan juga jangan diberikan sentakan ghairu ya. Nggak perlu seperti itu. Biasa aja ghairu 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 ya ghairu runya tebal tadi sudah ya ajru ghairu sama kemudian mamnun ini juga sama mim bertemu nun idfa syafawi ini juga sama tunaikan tawasudnya ya tawasud mamnu mamnu ya bukan mamnun nunnya juga ditekan juga ini juga ada kemarin ya di hari Kamis ya mat arid disukun tidak perlu ditekan-tekan begitu juga ya nun nah, biasa nun nah, begitu ya nah itu untuk bedah tajwidnya baik sekarang kita baca ya kita contohkan untuk ayatnya ayat yang keenam illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun ya seperti itu nah kalau nggak kuat gimana ini lupa tadi ya kalau nggak kuat bagaimana kalau nggak kuat ya bisa berhenti di sini nah. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, begitu ya. Kemudian bisa langsung ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, seperti itu.
Baik, kalau ada yang ingin mencoba, silahkan. Kalau enggak ada, kita Yes. lanjutkan. Iya, Pak. Saya, Pak. Ya, silahkan. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Nah, idharnya masih muncul syiddah-syiddahnya ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Sama huruf shadnya mungkin perlu ditebalkan lagi. Wa amilus solihati. Coba diulang sekali lagi. Ya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Belum ini dia, belum. Idharnya masih sama seperti yang tadi. Belum ada perubahan, ada falahum. Falahum ayat. Ini Oh aja iya. dibaca sambil, kalau istilah Fal- yang saya gunakan sambil jalan. Jadi tidak Oh, berhenti. Falahum bukan falahum ajrun ghairu. fala. Nah, Oh iya iya. Falahum. tawasut ya, sedikit Iya mengalir iya. ya. Mengalir apa? Hum. Ya, coba sekali lagi. Iya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ya, lebih agak sedikit ya. Tapi masih tapi nggak apa-apa Iya. ya seperti itu. Tinggal huruf shadnya itu perlu ditambah lagi ya, tebalannya ya. So, si, su, so, wa amilu, so, wa amilu, huruf shad itu dia suaranya tebal, kemudian juga mengarahnya ke atas ya. So, ya, bukan so. Nah, kalau so itu kan dia tebal tapi mengarah ke bawah seolah lebih tipis. Nah, apa namanya posisinya di situ. Nah, itu perlu dinaikkan lagi biar lebih sempurna ketebalan dari huruf shadnya. Seperti itu. Baik, nanti dilatih di rumah ya, Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Ya, baik. Saya ini Ada lagi? Ustaz. Saya Ya, baik. Ustaz. Silahkan. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Nah, idharnya sama itu tadi. Falahum ajrun ghair. Nggak usah ditekan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, begitu aja. Relax فلهم. aja. Oke. Dirilekskan lagi ininya apa namanya? Lidahnya ya. Hmm. Falahum. Jadi nggak ada dengungan di meme-nya ya Ustaz? Ya kalau dengung tetap ada. Cuman Oh, yang menjadi masalah kan penekanannya itu. Karena kan sifatnya bukan apa namanya, bukan syiddah tapi tawasud. Ya. Kalau ada oh, dengungnya ya, ya pasti ada karena nun dan mim kan dia di al-khaisum. Dia selalu melewati rongga hidung. Tapi dengungnya itu sedikit ya, sedikit ya. Beda dengan gunnah yang dia lebih sempurna. Kalau di sini kan dengungnya kan nakis ya, atau ya nakis ya tidak sempurna. oke. Artinya agak tipis terus dialirkan ke alifnya begitu Ustaz. Seolah-olah. Enggak, yang punya sifat tawasud itu bukan hamzahnya tapi mimnya. Ya. A, hum begitu. Kalau Um, dialirkan ke hamzah gimana caranya? Malah susah.
Hamzah dia nggak punya sifat rokhawah, nggak bisa dialirkan dia. Mau dipaksa sampai gimana pun dia nggak bisa. Tapi kalau mim itu dia bisa jadi syiddah, bisa jadi rokhawah, bisa jadi tawasud. Nah, maka perlu diberikan ke sifat aslinya yaitu tawasud ya, bukan syiddah. Jadi jangan falahum hum. Nah, hum itu kan kriteria syiddah kan begitu. Hum mukminin Hum. hum ya. Hum ya. Hum ada mengalir sedikit. Hum 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 begitu. Tawasud itu artinya mengalir ya, Ustaz ya. Tawasud itu dia di pertengahan antara Tahan. tertahan dengan mengalir ya. Nah, jadi dia tidak tertahan, tidak mengalir, atau kalau sebagian ustadz mengatakan ya mengalir sebagian atau mengalirnya sedikit. Karena kalau enggak mengalir sedikit ya susah praktek tawasudnya. Jadi dia itu mengalirnya hanya setengah atau kurang dari itu, begitu. Jadi ya nggak bisa dibilang mengalir karena tawasud. Cuman Ah, prakteknya memang ada sedikit aliran. Karena tawasud itu kan mengalir tapi tidak sempurna. Sehingga dimunculkan istilah ya mengalir sedikit atau mengalir sebagian. Tidak sempurna. boleh saya ulang sekali lagi, Ustaz? Ya, boleh silahkan. Illalladzina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu lebih baik ya. Walaupun yang ajrun masih mendekat yang awal, tapi yang falahum sudah ada perbaikan. Tinggal mungkin kan karena ini aja ya, belum terbiasa aja. Jadi kalau sudah terbiasa ya insya Allah akan lebih lebih rileks ya. Gitu. Oke. Begitu, cukup ya? Ya, gimana? Nah, tadi yang ada tawasud, ada syiddah, terus ada apa itu tadi sekilas aja boleh diterangkan, Ustaz? Ya, ada syiddah, kemudian rokhawah, ada tawasud. Itu sifat huruf, ya, sifat huruf. Jadi sifat huruf yang memiliki lawan kata. Memiliki lawan kata itu kalau dia sudah huruf, kalau dia sudah syiddah, maka dia tidak mungkin rokhawah dan juga tidak mungkin tawasud. Nah, huruf-huruf yang punya sifat syiddah itu, dia suaranya tertahan. Contohnya apa? Ini misalkan ya, ada huruf hamzah, ya, a, eh, kemudian ada huruf jim, ini juga syiddah juga, a, ya, mu, mukminin, mu, itu kan ba, baksu, baksuna, ya, aj, aj, nah, mujri, itu syiddah seperti itu. Jadi dia Oh, apa namanya? Kalau ibarat rem itu cakram ya, sekali berhenti ya berhenti. Begitu ditekan remnya dia berhenti. Mbak, gitu. Sudah nggak bisa dia rodanya nggak akan belandang ya nggak akan lanjut. Tapi kalau tawasud, nah itu kalau ibaratkan motor atau mobil ya, ketika direm, nah itu rodanya masih jalan sebentar. Nah, hum, nah, maka ketika membaca Al-Fatihah itu kan semua di ada nun dan mimnya ya. Misalkan ini ya, mamnun. Nah, itu juga nunnya kan ada roh, ada tawasudnya, maka tunaikan jangan mamnun. Nun. Nah, kalau nun itu syiddah ya. Nun. Nah, ada dikit seperti itu. Itu tawasud ya. Jadi kalau direm itu masih jalan sedikit ya, entah 1 senti atau 2 senti atau berapa lah ya itu logika sederhananya itu kan. Tapi kalau rokoah dia
remnya kalau bahasa rem ya agak agak sedikit agak blong begitu ya. Direm tapi dia masih masih melaju beberapa apa namanya beberapa langkah ke depan ya. Misalkan huruf sin ya. Huruf sin misalkan ing. Nah, itu ya, itu bismillahi bukan bismillah bismillah tapi bismillahi begitu. Itu huruf apa namanya? Rokhawah. Nah, asfala. Nah, ini tadi kan di sini ada sin asfala. Maka tunaikan rokhawahnya ya. Asfala begitu ya. Ahsani. Nah, ini juga sama. Ha itu juga sifatnya rokhawah. Ahsani. Nah, begitu. Dia mengalir. Jadi ya alirkan saja hurufnya ya, sempurnakan. Begitu. Begitu bisa difahami? Baik, terima kasih Ustaz. Sedikit-sedikit bisa Iya. paham insyaallah. Baik ya, kita lanjutkan. Dua ayat cukup ya insya Allah. Ayat yang ke-7 ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama ini fa tadi sudah ya, mim juga sudah ya. Dia ada alif setelah fathah, nah, maka mimnya 2 harokat. Kemudian yukadzi, yukadzi ya ini kafnya pastikan dia ada hamznya. Yuka, yuka ya bukan yuka, tapi yuka, yukadzi. Kemudian zal, ini juga penting ini ya, zal tasydid ini ya. Sebagian besar menjadi yukat, yukat zi. Nah, sehingga ada 2 huruf yang berbeda. Padahal di situ dua-duanya huruf zal. Dan zal pun juga punya sifat rokhawah. Maka ya tunaikan rokhawahnya ketika dia bertasydid yukaz, yukazi, ya, yukazibuka. Ya. Ba jangan sampai ada hamznya ya, jangan babibu, tetapi ba bu bukan bu ya, buka kak juga sama ada hamznya juga. Kemudian ba'du. Nah, ba'du ini ain ya, kalau ain dia tawasud. Kalau ain dia tawasud maka tunaikan tawasudnya jangan ba'du. Nah, kalau ba'du dia jadi hamzah ya, jadi syiddah. Maka biar tidak menjadi hamzah, ya, tunaikan sifatnya karena hamzah dengan ain itu dekat ya, dekat sekali dia tetanggaan. Kalau sifatnya berubah ada peluang pindah rumah. Maka jangan ba'du tapi ma'du. Ya. Jadi ain, mim, nun, lam itu punya sifat tawasud. Satunya lagi huruf ro. Kemudian bidin. Nah, ini juga hati-hati jangan sampai menjadi bidin, bid. Nah, bid itu kan T ya. Jadi di situ nggak ada T tapi dal. Dal bid. Nah, bidin bukan bidin. Ya, kalau bid kan ada T-nya, maka langsung ke dal bid. Nah, bidin. Nah, seperti itu. Ini juga sama mat arid li sukun, nah, maka ya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Tapi yang kita pilih untuk latihan biasanya yang 4 harokat. Baik ya, saya contohkan sekali lagi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Silakan kalau mau ada yang membaca atau bertanya boleh. Ya, Saya boleh mohon silakan, Pak. fama yukadzibuka ba'du biddin.
Ainnya jangan terlalu ditekan jadi ba'du ya. Biasa aja ba, a, ai, au, tidak perlu sampai ai, Oh, ba. Nah, itu kan di sini berat, susah nanti. Kalau ketemu ain banyak nanti kasihan ya. Jadi ain termasuk huruf yang karakternya dia lemah. Jadi nanti ba, kalau kita belajar sifat huruf, nanti akan kelihatan mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah. Nah, ini termasuk yang lemah, maka jangan dikuatkan. Jadi cukup ba'du. Tidak perlu sampai ba. ba'du. Nah, itu berat di sini nanti. Susah, kasihan. Kasihan tenggorokannya juga. Gini, Ustaz, kalau saya boleh bilang itu, saya cenderung untuk mendapatkan apa itu makhraj ain masih agak perlu belajar, Ustaz. Jadi kalau nggak ini kadang nggak dapat juga di Nggak ainnya dapat juga gitu. ya. Oh iya. Ya, kalau Jadi masih latihan, boleh seperti bisa. itu ya. Ya, tapi Mm-mm. nanti perlu Ba- dibiasakan untuk meringankan ya. Karena nanti kalau enggak, jadi kebiasaan nanti malah jadi seperti itu terus ya, sampai lama. Begitu. Harusnya ringan ya, Ustaz ya. Ya, harusnya dia lebih ringan. Oh, boleh saya ulang sekali lagi, Ustaz? Ya, boleh, silahkan. Eh, فما يكذبك بعد بالدين. Ya, Masih itu ya, Mas. lebih, ya masih tapi lebih baik daripada yang awal tadi. Kalau Oke, yang baik. awal tadi kan kerasa berat, berat banget ya. Ini sudah agak berkurang, tapi perlu diringankan sedikit lagi biar lebih lebih enak ya bacanya. Karena kan kita belajar tahsin itu kan mengembalikan setiap huruf sesuai dengan fitrahnya. Ya, jadi tidak menambah, tidak melebih-lebihkan juga, tidak mengurangi juga, sehingga pas ya di enak buat baca itu ringan, tidak gampang capek juga. Seperti itu. Kalau kita membacanya kok terasa capek, itu boleh jadi karena itu hurufnya terucap dengan ya berlebihan sehingga ya lidahnya gampang lelah ya, mulutnya juga gampang capek ya, tenggorokannya juga nggak enak dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, Ustaz. Begi- Terima kasih, eh, Ustaz. Siap lagi, Ya, Ustaz. baik Saya sama-sama. Pak. Ye, boleh. Monggo Pak, Ya. silahkan. فما يكذبك بعد بالدين. Hamas kafnya belum keluar, Pak. Oh, yuka, yuka. Yukadzibuka. Yukadzibuka. Ya, saya ulang Pak. فما يكذبك بعد بالدين. Nah, seperti itu ya. Nggak apa-apa ya. Nah, sudah. Kafnya jangan sampai hilang ya hamisnya. Karena kau fathah sih nggak ada masalah ya. Karena beda dengan kof. Tapi nanti kalau sudah kasroh dengan domah, nah ini agak merepotkan ya. Kafnya seperti kof, nah kofnya jadi berlebihan sampai oh iya begitu. Padahal harusnya yang tadi eh, kaf yang seperti kof itu kofnya cukup begitu aja dan kofnya juga tidak perlu sampai berlebihan. Ya, baik ya. Yang terakhir ya, kita selesaikan nanggung ya kurang satu. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisa, ya. Alaisa, sudah ya. Lai, itu huruf huruf lin. Maka juga lembutkan saja. Alaisa, nah, bukan alai. Alaisallahu. Nah, tapi alaisallahu ya. Alaisallahu. Nah, begitu ya. Hamzah tipis, lam tipis, ya tipis, sin juga tipis. Ini insya Allah huruf yang mudah ya. Kemudian ada lafaz
Allahu ya. Allahu. Lam yang dibaca tagliw atau dibaca tebal. Ini juga sama seperti huruf shad, huruf ra, huruf dot, ya, huruf po, ya. Semua dengan cara dinaikkan pangkal lidahnya. Allah, Allahu, ya. Bukan Allahu, ya. Bukan Allahu, bukan Allah. Allah, kalau Allah dia tanpa naik pangkalnya, seolah-olah nanti di sini ada huruf wawunya ya. Au, nah, Allah, Allah, nah, begitu. Padahal dia Allahu, nah, Allahu. Jadi langsung ke lam dan ditambahkan pangkal lidah yang naik ya. Hu tadi sudah juga jangan sampai tertukar dengan huruf H ya. Jangan sampai terbaca Allahu tapi Allahu ha hi hu. Kemudian biah kami ya, biah kami mbak juga jangan sampai muncul hamesnya karena dia jahar dan hamzahnya jangan diayun ya, jangan biah karena banyak masih yang mengayun hamzah biah kami. Dia bukan biah kami tapi bi'a ya, bi'a. Kemudian hak juga punya sifat eh, rokhawah ya, mengalir juga. Nah, maka alirkan bi'ah ka bi'ah kami. Nah, jangan bi'ah kami, ya, tapi bi'ah kamil. Nah, kaf sama tadi ya ada apa namanya? Hames ya, nah, ada hamesnya. Kemudian lam sukun di sini. Nah, ini juga sama idhar qamariyah atau lam qamariyah mil biah kamil ha. Ini juga lamnya kan tawasud. Maka mil 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 ha mil a mil ba mil sa mil mil begitu ya. Biah kamil ha. Haknya panjang 2 rakaat. Kafnya ada hamesnya. Kemudian min. Ini juga mad arid lisukun. Ya. Jadi sudah disepakati untuk praktek mad arid itu kita menggunakan yang 4 harokat. Ya. Nanti kalau di rumah baca sendiri silahkan ya mau pakai yang 6 mau pakai yang 4 boleh asalkan konsisten begitu. Baik, saya contohkan sekali lagi. Ini enggak sinteran ya enggak apa-apa ya masih terbaca. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, seperti itu. Ya. Halo. Assalamualaikum. Iya, Pak. Putus. Oh, Terputus, putus ya. Pak. Oh iya. Iya. Tadi putusnya sampai mana ya? Tapi ya, Sampai sudah ada yang mau sembilan mencoba. sudah membaca tadi. Oh, Sembilan iya. yang anunya Sudah. belum, pesertanya belum. Yang apanya? Pesertanya belum, yang 9 sudah membaca. Oh ya, tadi tinggal praktek ya. Iya ya, praktiknya belum. Yuk, silakan. Ya, Ada yang mau ya. praktek? Pak Tanda tadi. Iya, Pak. Ya, silakan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, itu hamas kafnya itu Oh iya. masih belum konsisten ya. Iya. Haki. Nah, kalau hakimin, nah itu kof nanti jadinya. Hakimin. Nah, itu kof. Ini kaf. Haki. Nah, hakimin. Nah, begitu. Ya, saya coba sekali lagi, Pak. Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, begitu. Itu lebih baik ya. Baik. Selanjutnya.
Saya Ustaz. Ya, baik. Alaisallahu biahkamil hakimin. Iya, seperti itu ya. Cukup ya, insya Allah ya. Ya. Jadi apa namanya yang kira-kira tadi ada perbaikan ya nanti diperbaiki di rumah, yang tidak ada ya dikonsistenkan. Baik, berarti cukup ya. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan, kalau nggak ada kita cukupkan. Berarti pertemuan selanjutnya kita akan pindah ke surah yang baru. Cukup Cukup Ustaz. ya? Cukup. Iya, Baik. Cukup. Nah, Alhamdulillah ya kalau cukup ya semoga bermanfaat. Semoga Allah amin. berikan kemudahan dan semoga Allah berikan istiqomah untuk kita Amin. semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.